Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajahullah. Salawat tadi adalah salawat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajahullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Risalatul Jami'ah karangan Majmu' al-Bahrain Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain, yang sudah sampai kepada faslun, pasal yang pertama, furudul wudu'i sittatun. Kewajiban dalam wudu ada 6. Yang pertama an-niyah. Yang pertama niat, karena memang sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu pakai niat. Kalau nggak pakai niat, amalnya nggak sah. Atsani ghuslul wajhi. Yang kedua, membasuh wajah. Jadi kalau membasuh itu airnya harus mengalir, bukan hanya diusap. Nggak sah kalau diusap dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang ada orang cuman nyentuhkan tangan ke air diusap. Nah ini udah jelas-jelas nggak sah wudunya, harus dibasuh. Baik pakai gayung atau ngambil air di tangan dibasuh, atau diletakkan di bawah keran dibasuh. Wahadduhu, dan batasnya, min manabidis sya'ri ra'si ila muntahal lihyain. Batasnya dari akhir tumbuhnya rambut, ini batas wajah ini, sampai muntahal lihyain, dagu, sampai dagu. Jadi dibasuh semua. Waddaqani tulan. Ya, sini muntahal lihyain, waddaqan tulan, batas panjang. Wa ardan minal udhuni ilal udhun, sedangkan batas lebar dari udhun, dari telinga. Telinga sini sampai telinga sini. Jadi memang harus semua wajah yang dibasuh. Semua wajah dibasuh. Wa tsalits ghuslul yadain ilal mirfaqain. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku, Jadi disunahkan dari atas ngambil air begini, kemudian dibasuh sampai siku. Jadi kalau yang sikunya digoyang gini. Kemudian harus seluruh anggota tangan ini kena air. Dan subhanallah, sebelum wudu kan disunahkan kita kumur-kumur, terus istinsyak. Yang subhanallah kemarin ini ketika corona itu, istinsyak ini sangat berfungsi mengeluarkan si corona ini dari hidung kita. Subhanallah, sunnahnya Nabi itu banyak sekali manfaatnya bagi kita. Termasuk membasuh tangan sebelum kita wudu itu dibasuh dulu tangannya. Nah, termasuk menyela-nyelai ini namanya tashbik. Ini kalau dalam wudu sunnah, di luar wudu dimakruhkan karena disebut zikirnya syaitan. Ini menolak rahmat Allah kalau tangan kita begini di luar wudu. Jadi karena pernah ketika Rasulullah mendoakan Allahumma a'izzal Islam bi ihda umarain, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Yang dimaksud oleh Rasulullah yang pertama Amr ibn al-Hakam yang julukannya Abu Jahal. Jadi namanya Amr bin Hakam. Aslinya hidayah itu akan masuk ke Abu Jahal, Amr bin Hakam ini. Tapi tangannya bertasbih, jarinya bertasbih seperti ini. Maka ini menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu nggak jadi masuk ke tubuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau di luar salat ini dimakruhkan karena dibilang zikirnya syaitan dan menolak rahmat Allah. Tapi kalau dalam salat ini sunnah. Bahkan kalau kita menyela-nyelai tangan di dalam wudu, ini ya menurut yang saya dengar bisa menjauhkan kita dari penyakit kelenjar getah bening. Menyelai tangan juga membasuh telinga nanti ya, mengusap telinga. Itu juga yang saya dengar bisa menjauhkan kita dari penyakit kelenjar getah bening. Ats-tsalitsu ghuslul yadain ilal mikrofani. Yang ketiga tadi membasuh tangan sampai ke 2 sikunya juga kena basuh. Warabi'u mashu syai' min basyaratir ra's aw sya'rin fi haddihi. Yang keempat,
membasuh sesuatu atau sedikit dari kulit kepala atau rambut yang ada di kulit kepala, batasan kepala. Jadi batasan kepala itu sampai bawah sini ya. Jadi kita membasuh sedikit saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i cukup dibasuh. Kalau basuh ya itu kita basahi tangan, mengusap ya. Mengusap itu kita basahi tangan kemudian kita usapkan. Itu cukup mengusap, nggak perlu dibasuh, nggak perlu disiram. Jadi cukup diusap. Nah, yang lebih sempurna kita basahi kedua tangan kita, kemudian kita taruh yang jempolnya di telinga, kemudian kita basuhkan sampai ke belakang. Jadi ini semua rambut yang di batasan kepala. Jadi kalau ada perempuan rambutnya panjang, atau sekarang malah laki-laki banyak ya rambutnya panjang, kemudian dia mau membasuh yang ujungnya rambut yang di luar batasan kepala, maka wudhunya nggak sah. Dia ingin mengusap, ya bukan basuh, mengusap rambut yang di ujung perempuan mungkin misalnya, atau laki-laki yang rambutnya panjang diusap ujungnya ini, maka nggak sah, wudhunya nggak sah. Yang diusap adalah rambut, atau kalau misalnya orang itu sudah nggak punya rambut, atau misalnya orang itu lagi botak, lagi gundul, ya kulit kepalanya yang diusap dengan air sedikit saja, itu sudah cukup. Sedikit saja sudah cukup dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, kalau dibasuh seperti itu lebih sempurna. Jadi membasahi semua rambut kepala, karena kelak di hari kiamat semua kepalanya akan bercahaya. Jadi karena wudhu kita itu akan membuat cahaya anggota wudhu kita kelak di hari kiamat. Oleh karena itu Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah rahmatan abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Beliau pernah ditanya di salah satu televisi yang saya lihat sendiri waktu itu ya, di Dubai kalau nggak salah, televisi Dubai. Waktu itu saya lihat di Yaman. Ditanya, ya Habib, kenapa kok kita ketika wudhu dimakruhkan untuk berbicara? Makanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri beliau menjawab, karena ketika wudhu itulah cahaya datang. Nah kalau kita bicara, cahaya itu terputus, sehingga dimakruhkan kita berbicara ketika berwudhu. Makanya jangan berbicara ketika berwudhu, sayang. Sebab cahaya itulah yang akan membuat wajah kita bercahaya, anggota tangan kita bercahaya. Simahum fi wujuhim atharis sujud, dari bekasan sujud, dari bekasan wudhu. Dan juga Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah kan pernah menyampaikan semua umat nanti dibangkitkan hitam legam kelak di hari kiamat. Maka para sahabat tanya, oh bagaimana, wa kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu, sedang umatmu itu paling banyak penghuni surga, 2/3 penghuni surga umat Nabi Muhammad. Semoga kita dan orang kita cintai. Nah, Rasulullah mengatakan ummati ghurrul muhajjalina min atharil wudu. Umatku wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambut kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya karena bekas wudu sholat. Nah, cahaya inilah yang akan membuat Rasulullah mengenal kita dan mengakui kita sebagai umatnya dan mempersilahkan berdiri di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisu, yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Mata kakinya juga dicuci. Jadi yang wajib itu bisa kita lebihkan sampai separuh betis ya. Kalau tangan bisa sampai ujung tangan. Tapi kalau kaki sampai separuh betis sunahnya. Kenapa kok tidak sampai lutut? Kalau kok sampai lutut dibuka auratnya kelihatan. Makanya disunahkan sampai separuh betis saja. Yang keenam, as-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Yang enam, tertib. Jadi harus tertib, harus wajah dulu sambil niat. Jadi nawaitul wudu itu cukup. Atau nawaitul wudu araf il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu juga cukup. Jadi nawaitul wudu aja cukup, beda dengan nawaitul ghusl, niat mandi. Nanti dibahas kenapa kok beda. Nanti ketika pembahasan waktu mandi, niat mandi besar. Jadi harus tertib, wajah dulu, tangan dulu, rambut kepala, baru kaki. Sekian pelajaran pada malam hari ini. Semoga pada hari ini semoga bermanfaat. Semoga kita semua dan orang yang kita cintai menjadi hamba Allah yang giat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.